Sabarataan dan pemirsa Kompas TV. Selamat datang di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terkenal dengan cabai terpedasnya di Indonesia. Penasaran kan seperti apa pedasnya? Tapi sebelum kita cobain, saya mau ajak pemirsa Kompas TV untuk bertemu dengan Bupati Tapin, Bapak Arifin Arpan. Katanya kalau pagi-pagi kayak gini, beliau suka jalan pagi dan olahraga di kawasan Rantau Baru. Bupati Arifin Arpan memiliki segenap prestasi dalam memimpin Kabupaten Tapin. Dari segi infrastruktur hingga perekonomian desa di bidang pertanian dan perkebunan. Saya berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak dan istri Bupati sambil olahraga pagi. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Bupati berprestasi dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Bapak Arifin Arpan. Selamat pagi Bapak. Pagi, mudah-mudahan kita sehat dan istilahnya bisa berkreasi di Tapin. Oke, ada juga Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat ketemu, mudah-mudahan. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Wah, pagi hari ini tampaknya Bapak Ibu kita habis olahraga ya. Iya. Ini memang rutinitas tiap pagi, Pak? Kayaknya kita wajib kan olahraga itu biar segar, biar saya terhindar dari penyakit. Maklum kalau sudah berumur itu kan sedikit-sedikit ada olahraga. Oke, Iya. Bapak Arifin Arpan, kita bahas mengenai sosok beliau yang satu ini. Sebelum jadi bupati katanya dulu pas masa kecil dipanggilnya Ipin ya, bener nggak sih Pak? Iya, itu kan karena namanya Arifin, biasanya ada panggilan, itu nama panggilan. Itu dari ibu dengan bapak gitu, memudahkan memanggil aja kan. Karena anak banyak, ada 6 orang, jadi memanggilnya mudah lah gitu. Oke, dulu Ibu pas kenalan nama Bapak bilangnya Bapak kenalin nama Ipin juga nggak sih? Iya, pertama kenalnya sama Bapak pas di acara penataran ya, penataran P4. P4 dulu, ada zaman P4 dulu, atau Oke. pembekalan gitu. Selain jalan pagi, olahraga yang menjadi hobi dari Bapak Arifin dan Ibu apa nih Pak? Kalau saya sih, olahraga ya, kalau kita olahraga lapangan itu tenis. Tenis, kemudian isinya kalau yang berpikir, mungkin karena kita ketua percasi, catur lah. Cuma catur itu kan ini untuk ini sekedar main-main aja lah, menghibur ini. Menghibur kita dengan teman-teman gitu, bermain catur. Oh, berarti dulu Bapak ketua percasi ya? Tapi sampai sekarang masih hobi main catur nggak sih? Sedikit-sedikit lah. Kalau ada waktu senggang, tapi karena sangat padat ya mungkin isinya melihat teman-teman aja main lah. Ibu diajak nggak main catur biasanya? Ibu nggak hobi main catur. Bapak Arifin Arpan ini punya segudang prestasi, pemirsa. Banyak sekali penghargaan yang selalu dipanen kayaknya hampir setiap tahun ini Bapak. Iya. Ya kita kerja itu kan mengutamakan isinya prestasi, karena perbaikan. Bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk kisah Tapin ini, sehingga kan kisah Tapin ini kan bisa dikenal orang, yaitu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita kerja itu sama-sama dengan staf kita, dengan isinya stakeholder lainnya, sehingga Tapin ini kan sering dapat penghargaan. Dapat penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, baik Bapak Presiden langsung maupun para menterinya lah. Kemudian Siap. Dapat Adipura juga nggak sih Pak ya? Ya, benar. Betul ya? 8 kali kita dapat. 8 kali dipertahankan ini. Terbukti sih kalau kita lihat di sini daerah di Tapin itu semuanya bersih-bersih. Kalau kita lihat juga tadi prestasinya udah beberapa disebutin. Riwayat kerja Bapak ini infrastruktur juga terus masif ya dilakukan, terus dibangun. Apa aja tuh Pak? Yang dibangun ini yang pertama dulu karena sesuai dengan isinya program pemerintah pusat, dan itu sangat berharga bagi Kabupaten Tapin adalah Bendungan Tapin. Yang kemarin tahun 2021 diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke Tapin. Kemudian ada pembangunan 1 buah rumah sakit juga yang cukup besar untuk melayani masyarakat kita, biar nanti kan besok-besok dalam memberikan pelayanan kesehatan tuh mereka sehat lah masyarakat kita. Yang ketiga, yaitu kita bidang pertanian.
pertanian, ada padi, ada jagung, ada kedelai, ada cabai hiung, ya tanaman pertanian yang sifatnya bisa dikembangkan di Tapin. Wah, jadi kalau kita bisa lihat hampir semua sektor ya, infrastruktur, ada bendungan, rumah sakit, kemudian, nah kalau pertanian ini yang terkenal dengan cabai hiung. Nanti kita ke sana juga ya, Pak ya? Iya, ke sana kita menikmati sana, nanti sambil kita makan tahu dengan tempe, kita bakal di cabai hiung. Kita cobain nanti ya, cabai yang kabarnya 17 kali lebih pedas daripada cabai rawit biasa. Untuk kedepannya, program-program ataupun juga rencana dari Bapak Bupati di jabatannya saat ini apa sih, Pak? Kayaknya nggak ada habis-habisnya keinginan saya. Besok itu kan setelah ini kita mengembangkan Ratau Baru, nanti akan saya teruskan ke sana menjadi Kota Harapan lah. Kota Harapan itu yang isinya sebanyak muncul karena kebijakan dari pemerintah daerah oleh saya untuk membangun itu supaya kan isinya kelihatan kota itu yang indah itu kan diperlukan lah. Nah, jadi kalau indah itu kan pasti nanti kunjungan wisatanya ada, kunjungan dari orang. Jadi nantinya Kota Tapin ini akan lebih indah lagi ya ke depannya menjadi Kota Harapan nih, saudara. Nah, Bapak Ibu, kita ada games nih ya untuk Pak Bupati, harus dijawab dengan cepat. Siap ya Bapak ya? Ya. Ada 3 pertanyaan. Kita mulai yang pertama. Pak Bupati, mancing atau tenis? Ya mancing lah. Mancing itu hiburannya rame kita kalau dapat ikannya, ikan apalagi besar, waduh teriak-teriak ya, oh ini besar nih gitu. Oke, selanjutnya patin bakar atau belut goreng? Kita patin lah. Kalau belut tuh ke saya kan saya pikiran kayak makan ular jadi takut. Bukan mirip-mirip tuh Pak teksturnya? Iya, dia panjang kan dia. Oke, terakhir. Rumah dinas atau rumah pribadi? Rumah pribadi. Kalau rumah pribadi bisa kumpul dengan keluarga, terutama cucu lah. Jadi pada rame di rumah, wah luar biasa lah. Oke, pemirsa kita udah jalan nih keliling di sini di Rantau Baru, jalan pagi kayaknya udah mulai lapar nggak sih Pak? Oke. Mari kita menikmati makan sate itik. Bagaimana rasanya sate itik di Tapin lah gitu. Wah, sate itik di Tapin cocok nih untuk sarapan. Udah mulai keroncongan nih ya, habis olahraga pagi. Yuk kita sarapan bareng Bapak Bupati dan juga Ibu di Sate Itik Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ayo Pak, kita menuju ke sana. Nah, kita udah sampai di tempat makan sate itik ya, Pak Bupati dan Ibu. Di Kabupaten Tapin ya. Untuk sarapan, yang mana nih sate itiknya Pak? Kalau sate itik ini kelihatan kan ada agak hitam dikit, tapi ini gurih tuh, gurih. Dan ini kalau yang ini kan sate ayam ya. Oh, sate ayam, ya, cerah sedikit. Ada pilihan itik atau ayam. Kalau Pak Bupati favoritnya apa? Dua-duanya favorit. Oh, dua-duanya. Nah, itu karena enak loh. Makan di sini, langganan saya di sini. Oke. Iya. Kalau Ibu sama, Bu? Sama. Dua-duanya suka. Dua-duanya favorit. Nah, kita mau cobain pada hari ini ya. Kita cobain sate itik Tapin. Iya. Kita makan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak ya? Sate itik ini kelebihannya gizinya tinggi, mengandung kalori yang ini ya, yang khasiatnya cukup banyak ya. Untung jantung ada, daya tahan tubuh ada, kemudian isinya gizinya tinggi. Nah, kemudian melebihi dari ayam yang ini, sate ayam. Oke, makanya Pak Bupati dan Ibu juga sering ya main ke sini untuk nyobain sate itik ini. Ya. Selain itu kalau makan sate ini biasanya ada bonus, ini dikasih cuma cuma. Oh, ada bonusnya. Iya. Ini potongan-potongan dari sayap, kaki, apa dan sebagainya, masukkan ke sini. Nah, itu disajikan untuk kita, dinikmati lagi. Soalnya kalau ditusuk nggak mungkin kan, jadi kan ini dikeluarkan disajikan begini. Oh, ini semacam sop gitu ya Pak? Iya, iya.
ketemu lagi dengan Damang. Iya, selamat Damang menghibur kami Ya, dengan musik kurung-kurung. Wah, Damang keren banget ini ya penampilannya. Ini musik kurung-kurung. Ini musik kurung-kurung untuk membuat daya itu menanam padi, tanda menanam padi. Ya. Jadi menanam padi itu yang perempuan iring dari belakang untuk Saminari, nanam. untuk membuatkan padi dari lubang kurung-kurung. Musik kurung-kurung ini biasanya untuk penyambutan ya? Penyambutan satu dulu yang untuk penanaman padi untuk menurunkan air hujan, minta hujan satu. Kedua bersama penyambutan seperti Bapak Bupati, kalau ada kan kunjungan ke desa disambut sama musik kurung-kurung. Kita mau ngobrol-ngobrol di sebelah sana ya Pak Bupati dan mari juga. ya silakan. Wah, Bendungan Tapin indah sekali ya pemandangannya dari Iya. atas sini Pak Bupati. Kita bisa melihat pegunungan, udaranya juga begitu sejuk. Pak Bupati, Bendungan Tapin ini setelah dibangun dijadikan wisata lokal, betul seperti itu? Benar. Bendungan ini dibangun oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Tujuannya yang pertama dulu adalah untuk mengairi persawahan, irigasi seluas 6.000 hektar. Kemudian oleh beliau juga ini debit air ini sebagai air baku 500 per detik. Kemudian 3,3 megawatt itu pembangkit tenaga listrik. Seterusnya 5 hektar lahan terbuka itu untuk objek wisata. Jadi ini bisa menjadi objek wisata ya yang ada di Kabupaten Tapin. Dan bagaimana keterlibatan dari masyarakat adat lokal di Kabupaten Tapin ini untuk pembangunan Bendungan Tapin yang seluas ini Pak Bupati? Nah yang pertama dulu bahwa alam kita ini jangan dirusak. Kalau perlu kan dihijaukan kembali supaya kan isinya bertambah indah di bendungan. Yang kedua bahwa mereka harus ikut serta isinya merasa memiliki alam ini, jangan sampai nanti kan isinya dirusak oleh masyarakat setempat. Nah kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, karena ini objek wisata perlu diamankan. Diamankan yang pertama untuk bendungannya sendiri jangan sampai nanti kan buang sampah sembarangan. Betul. Yang kedua diamankan supaya masyarakat mudah untuk mengunjungi tempat rekreasi. Artinya infrastrukturnya harus dibenahi. Jangan kecil, harus lebar supaya akan memudahkan orang ke objek wisata. Yang berikutnya lagi, kalau tidak ada objek wisata, kunjungan wisatanya hampir-hampir tidak ada masyarakat. Tapi kalau ada objek wisata, saya berharap ke depannya Tapin itu kan bisa lebih maju. Baik di bidang perekonomian, tadi kan ada irigasinya untuk pertanian, kemudian objek wisatanya nanti kan isinya masyarakat isinya bisa jualan isinya makanan, minuman yang sifatnya bisa dinikmati oleh setiap pengunjung lah. Nah ini kedepannya kita tata dengan baik, dengan teratur supaya mereka ini kan bendungan ini kan isinya terjaga, jangan sampai hasilnya nanti lama-kelamaan isinya tercemar. Nah itu yang kita khawatirkan. Sekarang dia masih membenahi tebing-tebing yang sifatnya harus dikelola dulu, nanti sampai ke ujung sana, sampai ke lokasi, baru nanti kan isinya objek wisata yang 5 hektar itu digarap lah. Kapan akan itu dibuka? masuk 2024 rencananya. 2024. Mudah-mudahan bisa selesai 2024. Oke, nah Bendungan Tapin ini salah satu pencapaian ya pembangunan infrastruktur yang kemudian berhasil di Kabupaten Tapin, diresmikan juga oleh Bapak Presiden Jokowi ya Pak Bupati. Itu boleh diceritakan keberhasilannya? Ya keberhasilannya itu kan isinya bahwa kita kan sudah membuktikan dengan Bapak Presiden apapun yang disarankan diberikan petunjuk oleh Bapak Presiden harus kita ikuti, dan kita ikuti dan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan arahan beliau, pertanian utamanya ekonomi kita berjalan dengan lancar. Oleh karena itu beliau menghendaki irigasi yang diberikan oleh bendungan ini besar manfaatnya untuk masyarakat. Bisa mengairi persawahan yang nanti pengelolaannya secara modern. Bisa 3 kali tanam, 2 kali padi, 1 kali jagung. Karena airnya kan teratur, bisa dikendalikan. Nah mudah-mudahan kan besok itu saya berharap perekonomian ini benar-benar isinya dikelola dengan baik. Masyarakatnya bisa teratur, sehingga kan isinya pertanian kita bertambah baguslah ke depannya. Bendungan ini juga di saat banjir, tapi tidak banjir lagi, aman, terkendali. Karena airnya sudah diatur. Jadi, sudah terbukti. Terbukti, ya di saat banjir, masin banjir kita nggak banjir, aman kita.
Nah itu ya sebagai bukti bahwa bendungan ini manfaatnya cukup bagus, cukup tinggi untuk masyarakat lah. Wah, jadi Bendungan Tapin ini adalah bendungan yang multifungsi, saudara. Iya. Jadi untuk irigasi, pertanian, perkebunan juga, Iya. kemudian juga air baku, kemudian objek wisata nanti yang bisa Iya. dinikmati oleh masyarakat. Nah, salah satu infrastruktur lagi nih yang kemudian udah disiapkan juga oleh Pak Bupati karena nanti ada Kejurnas Rally yang diadakan Iya. di Kabupaten Tapin. Ya, seperti apa itu, Pak? Bahwa infrastruktur tadi kan ini kan untuk menunjang rally mobil yang akan kita laksanakan pada tanggal 4 Agustus ke depan. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, berjalan lancar, bisa dinikmati oleh masyarakat dari suku Dayak, dari pesisir Gunung Meratus pun bisa melihat nanti ke sana di saat ada rally itu berlangsung. Untuk special stage dari rally ini di mana aja tuh, Pak Bupati? Kalau rally ini ada 3 titik nanti. Titik pertama adalah di depan kediaman kantor pemerintah daerah. Nah itu kan mungkin untuk kecepatan. Yang kedua, nanti kan ada rally yang sifatnya ada tantangan. Ada gelombang, ini ada apa namanya? Ada sedikit becek-becek, ada mungkin tikungannya agak tajam, ada mungkin tantangannya tak tajam begitulah. Nah, nanti itu ada 2 tempat di sana. Itu tempatnya adalah di Binuang sebelum kita masuk ke kota Tapin. Nah, mudah-mudahan dari 3 titik ini nanti kan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 4, 5, 6 selesai. Kebetulan kita menjelang isinya 17 Agustus, bisa isinya kita tampilkan supaya menghibur masyarakat kita dan masyarakat luar yang Tapin siap untuk melaksanakan rally itulah. Persiapannya sejauh ini udah berapa persen nih, Pak Bupati? Kalau dihitung persen mungkin ya 60% lah sudah. 60%, ya. Sudah siap ya untuk menyambut Karena para peserta? Iya, kita tempat sudah siap. Hasil survei membuktikan bahwa tempat tidak jadi masalah, tinggal kita laksanakan aja. Cuma yang dipersiapkan itu yang tantangan ada 2 tadi. Kan tapi dicarikan tantangan yang cukup berat, nanti kan mereka kan mobilnya aja nanti mungkin banyak debu dan banyak kotoran-kotoran yang ditabrak untuk inilah. Oke, sukses untuk Kejurnas Rally 2023 di Kabupaten Tapin ya, Bapak Bupati dan juga Ibu nanti nonton bareng ya, Kejurnas Rally-nya. Dan pastinya ini juga Bendungan Tapin yang luar biasa banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk irigasi pertanian perkebunan di salah satu tempat, yaitu di kawasan Cabai Hiung ya. Kita nanti mau ke sana juga ya Pak Bupati. Kita mau lihat bagaimana kesuburan Cabai Hiung di sana. Ini juga berkat dibangunnya Bendungan Tapin ini. Dan saya ulangi lagi bahwa bibit yang kita tanam itu, bibit cabai itu dari sini. Dari sini, dari gunung sini kita bawa ke sana. Jadi artinya dia kan pindah tempat ke sana untuk ditanam dan membuktikan bahwa cukup baguslah bibitnya. Wah, kita penasaran. Langsung aja nanti kita ke sana. Pemandangan yang indah dan fungsi yang megah menjadikan Bendungan Tapin sebagai berkah terhadap industri pertanian dan perkebunan Tapin yang merekah. Mumpung lagi di Tapin dan diiringi musik kurung-kurung, saya akan bergabung dengan Pak Bupati untuk melihat kesuburan Tapin secara langsung. Sekitar 400 hektar lahan dipergunakan untuk perkebunan cabai. Tentu irigasi dari Bendungan Tapin sangat dibutuhkan. Melihat bahwa salah satu komoditi terbesar di Kabupaten Tapin yakni cabai hiung, terus menjadi andalan masyarakat Tapin. Cabai yang dinobatkan menjadi cabai terpedas di Indonesia ini menjadi senjata utama masyarakat untuk dapat menghidupi keseharian mereka. Nah, kalau yang di sebelah sini ini ditutup-tutup jerami itu kenapa, Pak? Itu pelindung.
pelindung supaya sinar matahari tidak langsung ke arah itu tanaman cabenya. Besok kalau sudah kan kuat, nanti kan diperbaiki supaya kan ini pendingin dari pohon cabai itu gitu. Jadi ini cabenya bibitnya udah ditanam gitu ya, Iya, ditunggu ditanam. pohon cabenya mulai tinggi. Iya, Wah, saya lihat di sini ada yang udah berwarna merah. Udah keluar nih cabenya, Pak Bupati. Ini berarti kan isinya umurnya sudah sampai untuk berbuah. Dan kemudian terlihat kan di bawahnya ini kan ada jerami nih. Ini jerami, ini pendingin. Yang pendingin supaya ini tanaman jangan sampai nanti kan mudah kering. Kalau kering kan nanti kan bisa ini pertumbuhan buahnya kan juga kurang juga. Jadi kalau dingin dia tetap ini nanti menyebar nih buahnya nanti. Pak Bupati dan juga Ibu, bagaimana sih cabai hiung ini bisa menjadi komoditi pangan terbesar di Tapin? Iya, awalnya kita tidak juga coba-coba aja kemarin ya. Kita kan mengambil bibit cabai ini dari kaki Gunung Meratus ya awalnya. Ini kita coba tanam di daerah kita ini yang 420 hektar ini. Kemudian setelah ditanam, tumbuh subur, dipelihara oleh masyarakat begini. Dan cabainya cukup pedas. Nah akhirnya dikembangkan saja terus menerus. Artinya kepedasannya itu ada sampai 17 kali lipat dari cabai yang sudah ada di Indonesia. Wah, gak main-main ini tingkat kepedasannya ya, saudara. Kok bisa sih sampai diklaim 17 kali lebih pedas daripada cabai rawit biasa, Pak Bupati? Iya itu. Kata mungkin kita isinya berasumsi bahwa keasamannya di sini cukup tinggi. Dari 3,3 sampai 3,5 keasamannya. Kan dari asam itu jadi pedas. Memang sudah teruji gitu ya Pak Bupati, 17 kali lebih pedas ya. Produk-produk yang dihasilkan dari cabai hiung ini apa aja Pak Bupati? Kalau itu hasilnya kan ada 4. Bersama kan hasilnya kan karena cabai ini tidak bisa kita setiap hari dijual ya. Mungkin harus dikeringkan ada juga, jadi bikin ini kan abon, ada varian sambal, ada kemudian varian. Nah jadi kan, pakai sambal binjai, pakai sambal jeruk, mangga. Oh jadi ada banyak produk yang diolah dari cabai hiung ini. Produk memangnya biasanya hasil panennya itu per kali panen berapa banyak Pak Bupati? Mungkin sampai ini juga sampai 100-200 kilo juga kilonya. Masyarakat begitu dia panen langsung dijual gitu. Berarti perekonomian masyarakat di Desa Hiung ini terbantu dengan adanya kebun cabai ini ya Pak Bupati? Iya. Apakah pendapatannya kemudian meningkat karena katanya sebelumnya pencari kayu galam itu gimana Bu Bupati? Iya, sebelum adanya cabai hiung ini masyarakat sini mata pencahariannya dengan mencari kayu bakar tadi, kayu galam itu tadi. Dan setelah adanya cabai hiung ini, pendapatan ekonomi keluarga otomatis secara signifikan meningkat. Dan pada umumnya mereka bisa membeli rumah, membeli motor, mobil. Nah itu tadi dari penghasilan ini tadi. Banyak yang penasaran nih dengan rasa cabai hiung. Saya juga penasaran nih Pak Bupati dan juga Ibu. Kita mau cobain cabai hiung yang 17 kali lebih pedas daripada cabai rawit biasa. Seperti apa rasanya kita langsung cobain ya Pak Bupati dan juga Ibu. Siap. Dan sekarang saatnya kita cobain cabai hiung yang 17 kali lebih pedas daripada cabai rawit biasa ya Pak Bupati. Di sini udah ada beberapa gorengan, ada tempe, ada tahu, ada ubi, ada singkong. Kita mau cobain bersama dengan cabai hiungnya nih ada di sini pemirsa, seger-seger banget. Untuk membuktikan kepedasannya, kita mau coba dari 1 biji cabai. Ini cabainya ya, kita coba ya. Mudah-mudahan tahan Bupati makan cabainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita makan tahunya dulu. Udah mulai kerasa pedasnya. Wah, satu gini Pak Bupati udah habis, saya masih setengah loh.
Saya udah nyobain satu cabai hiung. Ini pedasnya masih berasa, katanya sih pedasnya awet gitu ya. Pak Bupati, di sini kan lahan pertaniannya begitu luas ya. Kemudian untuk ketahanan pangan sendiri, Kabupaten Tapin ini kan juga salah satu lumbung pangan yang ada di Indonesia dan menjadi penyokong ketahanan pangan itu gimana Pak Bupati? Kita kembangkan pertanian ini dengan baik sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Sebanyak 3 kali tanam, 2 kali tanam padi, 1 kali jagung, dan saya tanam lainnya yang bisa mendukung saya perekonomian gitu. Nah sekarang terbukti bahwa apa yang kami lakukan ini kan membuahkan hasil. Kami bangga bahwa Tapin isinya salah satu kabupaten kota di seluruh Indonesia yang bisa maju mengembangkan pertanian gitu. Kabarnya Pak Bupati dan juga Ibu akan ada panen raya Ya. yang kemudian akan dilaksanakan ya? Sama-sama dengan masyarakat supaya mengingatkan bagaimanapun isinya kebutuhan isinya kan pangan itu sangat diperlukan di tempat kita dan bisa menyuplai ke daerah lain, itu yang lebih penting. Wah, ini saya juga pengen kesana nih melihat panen raya, boleh ya Bapak Ibu ya? Bisa, silakan kita ke lapangan. Kita sudah sampai di lokasi panen raya hari ini yang berada di Desa Bungur Desa Bungur, Baru. ya. Oke. Ya, Desa Bungur Baru, Kecamatan Bungur. Baik, sebelum proses penanaman bibit kita naik komben dulu ya Bapak ya? Kita mutuk padi dulu. Iya. Oke, kita akan naik komben dulu Ya, sebelum ya. penanaman Ya, ya, pemirsa. Pak Bupati, selamat atas panen rayanya ya hari ini. Iya, hari kita panen bersama dengan masyarakat, dengan Prokopimda. Alhamdulillah hasilnya kita bisa jalankan. Pertama tadi kita panen padi ya. Panen padi. Jadi panen padi ini kan ini di sini yang duluan nih yang matangnya. Yang matangnya, yang berikutnya nanti kan sebelah ini kan akan dipotong juga nanti. Bahwa alam kita ini kan 2 kali padi. 1 kali kedelai atau jagung. Nah sekarang hari ini yang ketiga kita tanam kedelai. Tapi untuk tantangannya sendiri di Kabupaten Tapin terkait dengan sektor pertanian itu seperti apa Pak Bupati? Tantangannya itu adalah hasilnya kami berharap bahwa ke depannya itu kepedulian pemerintah pusat itu kan terus ditingkatkan. Karena mereka ini kalau dalam 1 hektar dikajakan secara ini individu, nggak mungkin selesai. Tapi kalau isinya alat modern, pakai asintan, kita yakin isinya kan mereka ini kan bisa menggarapnya dengan baik, dengan lancar, sesuai tepat waktu. Tapi untuk dari pemerintah kabupaten sendiri, upaya dan juga solusi yang ditawarkan untuk sektor pertanian agar terus bisa ditingkatkan di Kabupaten Tapin seperti apa Pak Bupati? Kalau kita kan sering isinya hampir-hampir setiap isinya tiap bulan itu ada penyuluhan dari pertanian penyuluh. Kemudian saya disampaikan kepada mereka bahwa pertanian ini jangan ditinggalkan. Yang terakhir, jangan dialihfungsikan. Bahwa pertanian khusus pertanian, karena kan sesuai tata ruang dengan RT RW kita buat sudah dengan SK Pak Bapak Presiden dengan Pak Gubernur bahwa alam kita yang pertanian tidak boleh dialihfungsikan. Jadi sudah ada langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, Kabupaten Tapin, ini kalau kedelainya kapan panennya nih Pak? Kalau ini 3 bulan ke depan. Oh, 3 bulan ke depan Iya. sudah akan panen. Panen. Tidak hanya panen raya, Pemkab Tapin juga melakukan penyerahan bantuan simbolis dengan rincian pengembangan kedelai seluas 154 hektar, penangkaran padi seluas 100 hektar, paket stok pestisida, dan bingkisan bahan pokok untuk warga.
Desa Bitahan Baru di Kabupaten Tapin ini dijuluki Desa Mandiri berkat usaha masyarakatnya yang berdedikasi pada UMKM yang dikelola. Tidak hanya itu, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tapin dalam menekan angka stunting dapat dikatakan sukses dan berkembang. Saya ingin mengucapkan selamat dulu pemirsa kepada pemerintah Kabupaten Tapin atas penghargaan yang sudah diraih ya Bapak Ibu ya. Tanda kehormatan yang diraih adalah Satya Wirakarya. Satya Lencana Wirakarya untuk Betul. Ketua Tim Penggerak PKK. Dari Presiden Ya, Joko dari Widodo Pak. untuk pemerintah Kabupaten Tapin. Kabarnya pernah sampai menjadi kedua tertinggi di Kalsel, 33% angka stuntingnya. Memang kita kaget juga saat itu, nomor 2 tertinggi se-Kalimantan Selatan dari 13 kabupaten kota yang ada. Dan tapi nomor 2 paling tinggi. Kita antisipasi bagaimana stunting ini bisa menurun. Sehingga kita kumpulkan semua elemen masyarakat, pemerintah daerah dengan jajarannya, kemudian BKKBN dengan jajarannya, termasuk misalnya para kepala desa yang punya tanggung jawab yang ada titik stuntingnya yang ada di desa masing-masing. Akhirnya mungkin istilahnya karena itu kita cepat mengantisipasi, ada penurunan drastis yang sangat tinggi dari 33,5, penurunannya itu adalah 19,5, tertinggal 14% lagi. Wah, sekarang sudah 14% nih. Iya. Stunting di Kabupaten Tapin, Iya. Kalimantan Selatan. Butuh waktu berapa lama untuk menurunkan angka stunting ini dan percepatannya yang dari dilakukan? Dari awal kita 2022 itu kan terdampaknya cukup tinggi tadi kan. Kemudian 1 tahun kemudian Desember kelihatan ada penurunan drastis. Terbukti bahwa benar dilaksanakan oleh kita beserta tim kita beserta semua elemen masyarakat, sehingga kan istilahnya bisa turun. Dan istilahnya itu kegigihan juga pendamping saya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Wah, ya, peran itu. Ibu juga ini cukup andil dalam tim percepatan ini ya Pak ya? Di Tapin yang waktu diumumkan masih tinggi itu memang ada ditentukan lokosnya ada 25. Terus setelah tinggi 126 desa dan 9 kelurahan. Dari seluruhan desa itu mungkin dari dunia usaha bukan hanya memberikan pemberian makanan tambahan dan makanan bergizi tadi, juga dia memberikan alat ergometri untuk menimbang, untuk mengukur Mengetahui. tubuh mengukur anak stunting itu tadi. Jadi selain alat ukur itu dapat bantuan kami dari pemerintah daerah, dari perusahaan, dan juga mereka juga memberikan bantuan pemberian makanan tambahan PMT tadi untuk anak-anak stunting. Selain itu juga dari dinas terkait menganggarkan untuk memberikan obat tambah darah tadi. Oke. Obat tambah darah untuk anak-anak sekolah, anak remaja, sehingga mereka nantinya pada masanya akan melakukan perkawinan tidak mendapat kesulitan. Paling efektif dan efisien itu yang gitu tadi, secara bersama kita turun, menindaklanjuti, nah titik yang sudah jelas bisa kelihatan, ya otomatis kan isinya pengurangan itu kelihatan lah. Tapi bagaimana nih dari pemerintah Kabupaten Tapin memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan di setiap desa ini dijalankan dengan baik sehingga penurunan stunting bisa drastis terjadi seperti ini? Iya, selain kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Tapin aktif memberikan sosialisasi pembinaan ke setiap desa dan juga melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, juga dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama kami sudah ada MOU pesan untuk jangan sampai menikah dini, karena menikah dini itu biasanya dampak dari menikah dini itu banyak anak stunting. Sekarang kita ini kan berada di lokasi desa Bitahan Baru yang disebut kampung apa Bu? Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung keluarga berkualitas. Memang dibuatkan kampung keluarga berkualitas seperti ini Bu? Iya. Iya. Jadi ini kan di sini sudah banyak dikunjungin orang dan kampung ini sudah
berpredikat juara 1 nasional. Kampung ini Iya. biasa. apa ya kategori mandiri, desa yang mandiri karena mereka sudah ada penghasilan desanya itu dan juga bisa membiayai desa mereka sendiri. Desa mandiri yang Ya. ada di Bitahan Baru, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Apakah ada kerajinan tangan juga atau produk dari UMKM yang dibina Ya. di Kabupaten Tapin ini, Pak? Iya, ada beberapa, nanti dijelaskan oleh Ibu lebih tahu karena Ibu juga. Sasirangan, ada Wah, kita mau lihat Iya, ya, di sana. pemirsa, kita lihat ke produk sana aja ya. hasil kerajinan tangan dari UMKM Kabupaten Ya, Tapin. oke. Ya. Wah, ini ada berbagai macam ya, pemirsa. Ada Ya. Oh, ini pisang, pare. ada keripik pare. Ini produksi sendiri dari Produksi UMKM. sendiri dari Desa Bitahan Baru. Dia tanam di sini, terus Oke. dijadikan makanan, keripik. Kan biasanya buah pare pahit. Betul. Tapi kalau mau coba, hasilnya keripiknya nggak pahit. Oke, mari kita coba pare kriuk. Cuy ya, bulat kayak gini. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Rasanya gurih ya. Ini kayaknya kalau nonton sambil nyemil pare Iya. kriuk kayaknya bisa habis sebungkus sendiri Iya. nih, Pak. Ini selain itu ada juga di Desa Bitahan Baru ini dia punya peternakan ayam. Bantuan itu juga bantuan dari perusahaan. Wah, di sana saya lihat ada yang cantik-cantik di sana. Oh iya, Biasa perlengkapan perempuan ini. Iya, ada boleh, tas, Ibu, ada. kita boleh lihat ya Iya, sih kata bisa. saya. Silakan. Nah, ini semua mau lihat yang mana ini ya? Tas dulu kali, Bu. Tas kalau ini kalau- cuma ada di Tapin ya. Kalau Purun Dalit ini cuma adanya di Tapin aja. Kita lihat berarti tas anyaman ya. Ya, nyaman. Terbuatnya dari purun. Purun Dalit, Itu sejenis tanaman atau gimana, Bu? tanaman. Tanaman di air. Itu daerah Tanaman rawa rawa. itu tanam, jadi dia tumbuh. Nah, jadi kan bisa dikeringkan, ditumbuk, baru di ini. Kalau ini yang purun yang biasa ya. Ini purun biasa. Jadi beda dengan purun Dalit dengan purun yang biasa. Kalau yang purun biasa ini harganya kalau dijual lebih murah ya ini. Nah, kalau dari Kabupaten Tapin sendiri juga ini aktif untuk mengikuti Inakraf ya, yang dirasakan oleh pemerintah. Iya. Tahun ini ikut juga, Bu? Alhamdulillah ikut juga. Gimana kemarin? Boleh diceritain pas ikut Inakraf? Oh ya kemarin kan karena itu mungkin baru pertama setelah Covid. Jadi mungkin barang-barangnya Sudah siap. memang ada tapi tidak terlalu banyak. Seperti tahun-tahun sebelumnya kami biasanya bawa barang banyak ya kan. Karena mungkin belum terencana yang habis Covid ini tadi. Tapi alhamdulillah barang yang kami bawa laku. Bawa Kayak apa aja, Bu? tikar purun. Ini tas-tas Dalit seperti ini. Ada lagi tempat tisu. Salah satunya nih baju yang Ibu pakai, yang Bapak pakai nih, saya tertarik juga ya. Mungkin pemirsa Kompas TV juga tertarik melihat motifnya. Iya, ini produk UMKM Tapin. Ini motifnya motif Papakuan. Tapi banyak lagi yang lain seperti ini. Oh, ini juga. Ada ini motif yang pertama kali awal Tapin mengeluarkan motif naga ini. Naga namanya Sirintik dan Siribut. Jadi ada beberapa motif untuk Tapin. Beda dengan kabupaten lain. Mereka kan kabupaten lain rata-rata ada gigi haruan. Tapi Tapin mengeluarkan produknya sendiri. Motifnya kami ambil dari etnik Dayak tadi. Yang pertama kali. Tapi sekarang sudah mulai berkembang. Dari kecamatan-kecamatan mereka mengeluarkan motif-motif sendiri. Bu, kalau tadi saya lihat di sini juga kayaknya para pengrajinnya sedang ini ada sibuk pengrajin. untuk Ya biasanya kayak gini berkegiatan. mereka melakukan menganyam. Kalau ini menganyam purun, kalau yang di sana membuat sasirangan. langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten gitu, gimana produk-produk ini bisa dikenal oleh masyarakat di luar Kalimantan Selatan itu gimana? Tamu undangan kita kasih. Jadi pakaian seragam yang kita sudah bikin motifnya sesuai dengan isinya keinginan kita bagikan kainnya di saat kita pelaksanaan,
dia sudah makai gitu. Sudah makai. Nah, jadi dari sanalah hasilnya kan isinya penjualan itu kan bisa lancar. Oh, ini dari Tapin bagus sih ini motifnya kan begitu. Nah, selain itu juga. Jadi orang pesan. Selain itu kami melalui pameran-pameran yang seperti Inakrab, Dekranas. Jadi kami bawa nanti ke pameran itu tadi. Jadi otomatis orang pada melihat di hasil dari kerajinan ataupun sasirangan Tapin itu tadi. Akan dikembangkan seperti apa nantinya UMKM yang ada di Kabupaten Tapin? Kalau kami sih berpikiran bahwa setiap desa itu kan isinya UMKM ini kan harus ditingkatkan, dikembangkan sesuai dengan isinya kerajinan mereka, kemampuan mereka, supaya kedepannya itu kan bisa sebagai sumber pendapatan yang cukup lah untuk isinya kelompok PKK di desa gitu. Semangat ibu-ibu ya untuk menganyam dan juga buat kain batik sasirangan ya. Pak, kita mau lanjut lagi nih Pak untuk jalan-jalan boleh ya? Ya, boleh. Ayo. Ya. Ibu, Mas Ibu. Terima kasih. Usai sudah perjalanan saya di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan bersama Bupati Bapak Arifin Arpan dan Ibu Ratna Eliani. Mulai dari olahraga ringan, mengunjungi bendungan Tapin, belusukan hingga melihat kerajinan tangan khas Tapin. Semoga dapat terus bersama mewujudkan Tapin maju, sejahtera, dan agamis. Maju Tamasa.